Berjumpa kembali dengan Bunda Iren dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami, Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Juni 2025. Kita berada pada hari biasa pekan ke-12. Hari ini kita akan membaca renungan dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 dan 20. Mari sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita pada pagi hari ini bersama-sama menandai diri kita dengan kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pagi hari yang cerah ini dan atas rahmat dan berkat-Mu yang menuntun kami sehingga kami memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus yang berasal daripada-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kesesatan dan berilah kami kekuatan untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Akhirnya, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 15 dan 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus melalui firman-Nya di pagi hari ini berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ada dalam Matius bab 15 sampai 16a. Dalam bacaan ini, Yesus memperingatkan kita untuk waspada terhadap mereka yang nampaknya rohani, namun menyembunyikan niat yang kurang baik. Acap kali orang-orang demikian akan tampil manis, berbicara hal-hal yang rohani, bahkan tampak suci, namun hidup mereka belum tentu menghasilkan buah yang manis, melainkan buah yang pahit. Ada perpecahan, kesombongan, dan keegoisan. Namun sebenarnya peringatan ini ditujukan juga kepada kita semua, karena Yesus juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi hakim atas sesama, tetapi memberi kita kebijaksanaan untuk mengenali apa yang baik,
apa yang sejati dan mana yang palsu. Ukuran yang Yesus berikan sangat jelas. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Firman Tuhan berkata demikian. Buah yang baik hanya bisa lahir dari pohon yang baik. Artinya, hati yang benar-benar di hadapan Allah akan menghasilkan sikap dan perbuatan yang membawa pada kedamaian, kasih, dan kebenaran. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk waspada terhadap orang lain, tapi bagaimana kita mampu memeriksa diri kita sendiri. Apakah buah kehidupan kita sudah mencerminkan kasih Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pembawa damai, pengampun, dan penggerak kebaikan? Ataukah tanpa kita sadari, kita menjadi pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik dan menghasilkan racun? Maka melalui perumpamaan ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan, manusia dinilai bukan berdasarkan apa yang kita katakan atau kita inginkan yang belum tentu terjadi, melainkan menurut apa yang telah kita lakukan secara betul-betul konkret. Apabila kelakuan dan tindak tanduk dan perbuatan kita betul-betul menghasilkan buah-buah yang baik. Renungan ini mengajak kita untuk terus bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan agar hidup kita menjadi pohon yang subur dan menghasilkan buah-buah roh. Kita ingat Rasul Paulus juga pernah berkata, jika kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ada di dalam Galatia 56 ayat 25. Orang yang hidup oleh roh, yang dipimpin oleh roh, akan menghasilkan banyak buah dengan aneka rasa dan hebatnya. Semua rasa itu baik dan enak. Perhatikan apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Ada di dalam ayat 22 hingga 23a dari Galatia bab 56. Roh Kudus bisa menghasilkan lebih banyak dari buah-buah yang dikerjakan dalam diri kita manusia, asal kita mau dibimbing dan dituntun oleh Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terangilah hatiku agar aku dan kami semua anak-anak-Mu dan remaja misioner mampu membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Bentuklah kami menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik, buah yang membawa kasih dan damai bagi sesama kita. Jauhkanlah kami dari kepalsuan dan kemunafikan, dan tuntunlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami, sehingga hidup kami selalu mencerminkan Engkau, Sang Pohon Kehidupan yang sejati. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Juga lanjutkan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan, penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami
ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kedamaian dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai dan siapapun dari mereka. Amin. Demikianlah anak-anak kami dan remaja misioner, firman Tuhan yang diambil dari Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Kiranya renungan dan bacaan yang kita dengarkan di pagi hari ini dapat menjadi penyuluh hati kita dan penuntun hidup kita, sehingga kita bisa menjadi kabar sukacita bagi siapapun yang kita jumpai di hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.